Ada gimmick anjing. Gue bingung. Kenapa? Nggak tahu. Tadi malam Indonesia menang 1-0 sama Thailand. Itu tuh impian menjadi nyata. Karena orang Indonesia tuh sudah membangun impian dari film Garuda di Dadaku. Tapi tendangannya masih pakai tendangannya Huga di Subasa bangsa. Tapi ada satu film yang menjadi menarik, judulnya Cahaya dari Timur. Itu ceritanya anak-anak Tulehu itu juara bola di Indonesia, terus kemudian mereka jadi timnas semuanya. Di Surabaya itu ada satu makanan, babi nggak sih? Enggak kan? Enggak. Namanya bakmi Cahaya Timur. Nah itu bakmi yang saya kenal banget sama ownernya, udah lama banget karena sampai menemukan winning produk ini, dia kayaknya melewati berbagai macam produk-produk lainnya, bangkrut, turun, naik turun juga. Tapi akhirnya Cahaya Timur ini anjing enak banget bangsa. Sumpah itu bakminya enak banget, harus coba. Ini katanya si Doi mau datang, mungkin kita tunggu aja. Kayaknya, nah ini harusnya udah datang. Mas tuh. Nah. Assalamualaikum, Mbak. Aku, silakan duduk aja, Bu. Ah. Itu apa itu amplop? Titipan dari Bapak. Amplopnya sama. Bangsat, gimmick Anda tidak ada yang lain apa? Selamat datang kepada Mbak Anissa Cahaya Timur. Halo. Tepuk tangan anjing. Nah, ini tuh sengaja saya undang karena kita pengen ngomongin tentang per F&B-an di Surabaya. Oke. Saya tuh selalu punya konsep bahwa restoran atau rumah makan di Surabaya itu tidak ada yang bertahan lebih dari 5 tahun. Gitu, Pak. Bener gak? Contoh, dari saya kuliah itu apa? Resto apa yang sampai sekarang masih ada? Bukris, Pak. Oh ya itu legenda tapi ya. Bubung Mojo, Gurudi. Bener, tapi kan cabangnya cuma 1. Iya, Gurudi banyak. Gurudi banyak, Pak. Gurudi 3 ya? 3 berdua sih? Ada 4. Cuman itu kan legendaris karena produknya. Cuman yang kafe-kafe kayaknya menurutku tidak ada. Apa ya kafe-kafe ya? Dulu ada Coffee Corner. Coffee Corner, Udah Matchbox nggak ada. juga. Matchbox. Coffee Toffee juga ada. Toffee, oke, akhirnya jadi chain. Masih ada nggak sih Coffee Toffee? Masih ada. Nah, sekarang ada Cahaya Timur. Nah ini kenalin Mbak Anissa ini dulunya pemain basket, lalu pemain bass. Sekarang Gitar, Pak. Oh, pemain gitar. Gitar. Sekarang tukang masak. Tukang masak. Coba cerita Cahaya Timur itu kok bisa ada, gimana, terus pengembangannya mau apa? Kenapa bisa ada itu dulu aja? Cerita sedih tapi nih, Pak. Gak apa-apa ya. Boleh. Awalnya gitu pakai gitu. Biasanya kalau untuk dapat investasi harus jual kesedihan dulu. Oh, banyak orang. Iya, biar cair, Pak. Jual kesedihan. Untuk dapat investasi harus jual kesedihan dulu. Tapi banyak teman-teman saya yang investasi bodong nggak sedih-sedih tuh. Lanjut. Coba cerita dulu. Oke, jadi gini, Pak. Saya tuh menggeluti F&B sebenarnya udah lumayan lama ya, dari 2012 lah. 2012? Iya. 12 tahun sampai Iya, sekarang. lumayan. Terus? Dan Ini kenapa jadi kayak reality show ya? Lanjut Iya. aja. Backsound sedih. Backsound sedih, tolong backsound sedih. Editor. Bentar, sebelumnya. Minumnya mana, Bur? Minum, Bur. Saya haus dan keringetan. Ini kenapa panas lagi anjing? Air mateng nih, Pak ya? Mateng. Bukan air akuarium. Bukan. Oh, bukan. Saya minum loh, saya Iya. mencontohkan. Mau cerita? Bakmi Cahaya Timur. Bakmi Cahaya Timur. Jadi saya tuh dulunya nggak bisa masak, Pak. Percaya nggak? Oh ya? Bikin Indomie aja banyak terus. Indomie banyak. Terus nikah ya kan, mertua itu pengusaha catering, gengsi dong, kita nggak bisa masak ya kan, terus belajar masak dari situ. Loh, masak itu bukan ini ya, bukan Naluri? DNA ya? Enggak. Bukan. Bisa dipelajari? Bisa dong. Oke, bisa. lanjut. Selama kita punya lidah, ya kan. Oke, Kerongkongan masih lengkap nih. Baik, lanjut. Terus? Ya gitu, terus dari situ belajar masak, terus dari mertua ya. Awalnya tuh saya supply ke catering gitu, Pak.
jadi Bahan susah. baku. Bukan, untuk beberapa menu tuh catering, jadi pesannya tuh di vendor lagi. Oh gitu. Iya, nah saya tuh jadi vendor. Waktu itu jualannya zupa sup, gitu-gitulah. Terus nyobain Hal-hal yang gitu. instan-instan bisa masuk lah ya. Yang gampang. Instan-instan. Gampang nggak sih masaknya? Kayak zupa sup. gampang. Gitu. Terus abis itu mulai nyoba-nyoba yang lain, jualan ayam panggang, roasted chicken. Oke, Ya terus kan, jualan roasted chicken. itu yang sering banyak ada di pameran-pameran itu ya? Iya. Oke, Terus abis itu saya sempet jadi tenan di tempat Bapak. betul. Ini Mbak Anissa ini sempat jualan namanya Jajan Londo. Jajan Londo. Itu di tempat saya yang sekarang sudah jadi kuburan apa? Satu atap. Bangsat. Lanjut. Tapi nggak laku-laku amat Pak, Iya, gitu, betul, ya kan. betul. Terus abis itu jualan burger. Sempat jualan burger. Terus sebenarnya burger tetap sama roasted chicken itu Pak. Enggak, pertanyaannya kenapa kok masih suka di ranah F&B? Nah, ntar dulu Pak, Oh belum iya, selesai. lanjut. Terus jualan burger sama roasted chicken itu lumayan sebenarnya Pak waktu pandemi. Cuman pakai gimmick greeting card. Karena orang kan waktu zaman pandemi sering ngirim-ngirimin yang sakit kan. Ya, turut berduka cita. Iya, cuman waktu itu kan saya nggak punya modal ya Pak ya. Jadi Itu online ngirimin aja. burgernya pernah ke orang meninggal nggak? Turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Enggak Pak, Buat acara kebetulan yasinan. Lanjut. kebetulan nggak pernah. Nah ya gitu terus udah nih terus waktu submarine itu sebenarnya oke sih. Oh namanya Submarine? Submarine. Waktu itu jualan ayam panggang cukup oke sebenarnya, tapi terus kan saya partneran Pak. Oh. Waktu itu kan. Biasalah Pak, partneran satunya mulai jenuh mungkin, sibuk apa segala macem. Atau uangnya nggak cukup? Apanya? Atau uangnya nggak cukup? Bisa jadi. Agak stuck Partneran ya. itu biasanya tidak jalan karena uangnya nggak ada. Nah, bisa jadi, sering terjadi Pak. Ya, terus? Ya udah akhirnya bubar dari situ. Oh itu bubar ya? Bubar. Tapi akhirnya sempat punya tempat? nggak sempet, makanya Oh. karena nggak ada modal juga kan. Jadi kita mentok di situ aja Cloud nih. kitchen aja? Cloud kitchen aja, Oke. jenuh. Akhirnya bubar. Itu waktu pandemi, itulah momen-momen horor hidup saya Pak. Ternyata bisnis saya yang submarine saya tutup, bisnis suami saya juga tutup, ya kan? Ini sebenarnya acara bisnis investasi ya? Sedih-sedian ini. Terus kenapa? Terus gimana caranya akhirnya Nah itu, saya tuh habis itu jadi tukang taman Pak. tukang taman? Tukang taman, saya tuh ngerjain landscape. Waduh, Sebenarnya kan keren. udah enak ya Pak, Landscape. the landscape. Hmm. Sebenarnya enak tuh Pak, duitnya Pak, Gede. gede. Terus? Cuman kan proyeknya nggak tiap hari kan. Nggak setiap hari orang buat tamannya bagus. Iya, Hmm. kan duitnya, maksudnya butuh nggak butuh gitu loh Pak, bikin taman. Tapi terakhir saya dapat proyek taman yang lumayan besar, 2000 meter persegi waktu itu. Untungnya lumayan kan. Nah itu waktu kondisi jatuh-jatuhnya, kita berpikir ini uang jangan sampai habis ya kan. Tapi Oke. mau dijadiin apa nih yang bisa tiap hari buat survive lah tiap hari hidup. Rupanya masa Indomie benyek. Awalnya mau jualan gitu Pak, warkop Callback. di rumah. Karena saya awal tidak bisa bikin Indomie selalu benyek. Sekarang saya buat Indomie yang enak. Callback deh. Terus lanjut. Saya tadinya mau jualan warkop Pak di rumah, karena kan nggak mau sewa ya, nggak punya duit. Jadi ngandelin teman-teman aja. Kebetulan suami saya kan agak social butterfly ya Pak ya, temennya lumayan banyak. Sial. Butterfly. Apa artinya si anjing? Kupu-kupu sosial Pak. Suka bergaul. Ini mancap sini, mancap sana. Iya. Temennya lumayan banyak tuh. Baik, terus? Tapi terus sebenarnya saya juga udah nggak mau Pak, karena menurut saya bisnis F&B itu capek banget. Bukan sekedar kita jualan makanan yang enak, tapi di situ ada mesti mikirin persaingannya gimana supaya orang tetap ingat segala Benar. macam lah. Di satu sisi juga prosesnya kan capek ya. Pagi harus belanja. Iya benar, ngawalinnya begitu banget. Jam 2 bangun. Benar-benar itu capek banget. Terus? Tadinya udah mau warkop nih, tapi kan saya memang meskipun warkop tuh karena saya malas aja Pak mikirin menu apa gitu kan ribet ya. Menunya paling sasetan. Iya, sasetan warkop aja lah. Akhirnya suatu hari saya lagi masak, Waduh. dapat resep nih bakmi dari saudara saya di Jakarta ceritanya. Wah, ini Coba nih. ilham ini. Iya. Ilham Ya resep. jalannya orang habis bangkrut Pak. Terus masak nis gitu. Nih cobain nih, gini.
coba nih aku ada resep gitu kan. Ya udahlah, saya coba Pak. Sebelumnya itu di usaha saya yang lama, saya udah nyoba tuh bikin bakmi, tapi nggak pernah ketemu rasa yang enak. Oke. Jadi, tapi kan bakmi rasanya gitu-gitu aja sih. Gitu-gitu aja, tapi sebenarnya susah Pak untuk yang minyak-minyakannya tuh kalau nggak pas. Babi dong. Mohon maaf, saya muslim Pak. Terus, Tolong terus. jangan digiring. Saya juga tidak, kok. Tenang, aman. Terus. Jawabannya apa? Dekain. Mohon jangan digiring. Mohon jangan digiring. Customer saya banyak muda-muda hijabers. Terus habis itu ya udah nyoba, terus pas ada temen-temennya suami ke rumah kan, karena saya dulu juga basicnya bikin ayam panggang, kasihlah topping ayam panggang. Pada waktu itu ya udah jalan aja begitu, nggak mikirin momen nggak mikirin kompetitor jualan apa. Pokoknya buat aja, disajikan aja. Iya, waktu itu sama teman-teman lagi main ke rumah, cicipin deh gitu. Nah dari situ teman-teman yang pas pulang dikasih invoice nggak teman-teman? Ini notanya yang tadi Pak. Terus lanjut. Terus ya udah dari situ teman-teman jualan ini aja, ngapain bikin warkop, ngapain jualan Indomie, ini aja nih bakmi ayam panggang. Udahlah kita jualan, nggak kepikiran gimana Pak. Modal awal tuh bener-bener nggak sampai 10 juta lah, nggak sampai 15. Di rumah awalnya? Di rumah. Terus kan akhirnya boom, apa tuh yang momen naik? Saya baru nyadar ternyata pada waktu itu di Surabaya belum ada yang jualan menu sejenis bakmi ayam panggang. Oh, ayam panggangnya bakmi. Toppingnya ayam panggang itu. Mungkin ada tapi yang di mall-mall gitu loh Pak. Ya. Jadi yang rumahan tuh belum ada. Yang pakai chili oil, garlic oil. Itu menurut saya momen sih. Terus terbantu juga dari network suami saya itu yang temennya banyak kan. Komunitas juga, base-nya anak-anak sepedahan tuh Pak. Jadi hari pertama kita jualan itu sampai sold out Pak. Sold outnya berapa porsi? Awal 20? Tuh ya? Lebih Pak. Oh iya betul. Ekspektasinya dulu cuma 30 sampai 60 mangkok per hari. Itu nyamain sama orang yang jualan gerobakan. Rupanya? Nggak ada expect gimana-mana karena kita di dalam gang juga kan, di perumahan. Ternyata sampai 100-an deh Pak awal itu. Sampai 100-an. Ya dari situ. Dijual harga berapa sih? 23.000 Pak. Murah dong ayam panggang, bakmi. Murah. Nah ternyata toppingnya juga menurut orang-orang banyak gitu kan. Ya dari situ karena mungkin beda Pak dari yang lain, orang-orang pada foto-foto lah. Setahun saya nggak ngeluarin biaya marketing Pak. Masuk akal, karena saya pertama kali tahu Cahaya Timur malah bukan, kayak kenal baik kan sama Nisa kan ada kelasku di SMA, tapi nggak. Saya tahu Cahaya Timur datang ke sana, makan di sana bukan karena doi, tapi karena emang lihat di sosial media ada bakmi viral nih gitu. Katanya enak ya, akhirnya datang dan waktu itu kan jadi hidden gem kan ngomongnya kan. Iya, Karena itu dalam, juga momen Pak. Di dalam gang gitu, di perumahan, bangkunya cuma ada 8. Sempat ngantri nggak sih orang-orang? Sempet. Terus? Ngantri banget itu sampai. Orang yang ngantri nggak mukulin orang yang dalam lagi nongkrong. Anjing cepet gua mau makan bangsat. Ada yang pernah lempar piring Pak. Posisi rame. Anda jualan mangkok? Tidak ada piring. And then itu berapa tahun tuh sampai akhirnya setahun nggak ngeluarin biaya marketing? Setahun kita nggak ngeluarin biaya marketing. Kita baru ngeluarin biaya marketing saat mulai ngedevelop cabang kedua. Oke. Kenapa kok pengen tiba-tiba buka cabang? Nggak pengen jadi Burudi dulu? Burudi itu kan iya sih. Cabang pertamanya 15 tahun loh, baru akhirnya cabang kedua. Nah itu sebenarnya saya galau sih Pak. Tapi cuman ini sebenarnya kalau diceritain mungkin menurut orang lain naif ya. Kan orang kan kalau abis ngerasain baru merasa akhirnya gua comeback nih, punya duit lagi nih setelah berapa bulan berjualan. Dan itu lakunya tiap hari? Lakunya tiap hari, alhamdulillah. Sold out terus tiap hari? Awal-awal iya, tapi kan kita terus nambahin stok, jadi selalu ready stock lah. Berapa berarti per hari? Berapa mangkok? Per hari sekarang bisa sampai 500 lah Pak, per cabang. 500 mangkok? Banyak orang diabetes. Bukan diabetes Pak, hipertensi. Banyak orang sama kolesterol. Hipertensi. Orang Surabaya rupanya hobi makan bakmi. Aku juga suka sih. Itu buat sendiri mie? Mie-nya ya? Atau mie apa telur apa? Burung dara. Atau mie burung dara? Homemade dong Pak. Homemade. Homemade. Berarti tepungnya segala macam. Iya. Buat sendiri?
Berapa Tapi kita lama? ada vendor ya, maksudnya. Oh, ada akhirnya. Akhirnya ada vendor yang, karena banyak yang kan. supply. Awalnya kita homemade, terus kita serahin ke vendor. Rumusnya nih berarti ada di oilnya. Iya. Iya. Kalau bakmi ya, saya belajar dari di Jakarta sama ya. ayamnya itu. Sama toppingnya. Kalau menurut customer apa perbedaan bakmi Anda sama bakmi saudagar, bakmi GM, bakmi apa? Apa itu kompetitor? Pak, minum dulu Pak ya. Mulai tegang Bukan Pak. kompetitor. Tenang, kompetitor itu jadikan penyemangat, bukan jadikan. Kan sekarang kita harusnya kolaborasi Pak. Betul. Gitu loh. Iya. Cahaya Timur X Saudagar. Produknya burger. Burger isi Indomie. Kenapa? Enggak, maksudnya apa perbedaannya? Apa membuat mereka anjing ini enak banget bangsat? Perbedaannya mungkin di topping sih Pak. Cuman di ayam bakarnya doang? Iya. Oh, Rasanya sih begitu. Tapi kan fokusnya bakmi. Cahaya Timur lagi. Harusnya Anda jualan orang hitam dong. Kan dari timur. Lewat enggak bisa bawa peluit ya. Kartu kuning, kartu merah. Enggak. Pertanyaannya kenapa Cahaya Timur? Karena habis bangkrut, Pak. Cahaya Timur itu kan Apa hubungannya? Cahaya Timur itu kan matahari kan terbit dari timur kan, Pak. Benar. Menggambarkan awal yang baru. Kalau dari barat namanya kiamat. Warna satu atap timur. Satu atap timur. Bangsat satu atap timur. Ya oke, itu cahaya dari itu new sunshine. Betul, harapan baru, cahaya baru, hari yang baru gitulah, Pak. Kira-kira. Simpel ya. Simple. Nggak ada hubungannya sama Maluku ya? Nggak ada, tapi dulu suami saya tuh, itu kan yang bikin nama suami saya, Pak. Oke, terus. Terus kita jualan bakmi nih. Bakmi kan kayak pecinan gitu ya, Pak ya? Betul. Terus suami saya bilang gini, gimana kalau kita cari nama yang kayak toko bangunan? Kata suami saya gitu, Pak. Jaya Abadi dong harusnya. Itu mungkin nanti next brand Oh, kita iya. bikin Jaya Abadi. Kalau misalkan cahaya dari timur, berarti memang makanannya ketimuran dan bakmi kan memang. Iya, akhirnya. betul. Ada menu-menu lain nggak di situ selain bakmi? Ada nasi Hainan, nasi telur Hongkong. Oh, habis itu kayak toast yang Nggak, Pak, kita mau ada menu baru, kaya-kayaan, Pak, tapi bukan toast. Nanti. Nah, oke. And then akhirnya memutuskan setelah berapa tahun membuka cabang selanjutnya? Setahun lah, Pak. Setahunan. Kenapa memilih untuk akhirnya Buka cabang. membuka cabang baru? Karena kan kata orang-orang, cabang baru itu bukan opportunity baru, tapi sebenarnya itu masalah baru. Setuju sih, Nah, Pak. itu kenapa akhirnya memutuskan buat cabang baru? Karena aku punya banyak teman yang cabang pertamanya laku berat. Habis itu buat cabang 2, cabang 3, cabang 4, sampai ke cabang 6, terus 6-nya tutup. Sering Banyak terjadi, kali. Pak. Contoh Seisapi Indonesia. Sorry Pak Tommy Wafa, Anda tutup soalnya. Pak, kita ngomongin Cahaya Timur aja. Ya, tapi kan bisa jadi contoh gitu. Iya, Bisa iya. jadi contoh bahwa dia sudah sampai buka 110 cabang, and then di tahun ketiga tutup semuanya. Ya, Padahal betul, ya, Pak. banyak loh cabangnya. Ya Pak Tom ya? Ikut lagi gua sama dia doi. Tapi kenapa memilih Ya, ini buat cabang alasannya baru? mungkin naif ya, Pak, buat orang lain. Jadi sebenarnya karena saya mentalnya itu habis bangkrut kan, jadi punya duit aja udah syukur, alhamdulillah. Berapa lah kita, pokoknya ada duit cukup gitu ya. Sebenarnya udah ngerasain cukup waktu. Tapi kan banyak nih orang yang franchise nggak bisa kerjasama nggak segala macem. Selama setahun itu saya nyuruh mereka semua tunggu ya. Kita ngerasa belum siap. Karena buat saya juga untuk buka cabang baru itu bukan hal yang mudah kan. Kita perlu punya sistem yang kuat segala macem lah. Saya diskusi sama suami saya nih, Pak, best friend kan. Bentar, ada kopi datang. Bisa diambil. Oke. Sambil nunggu kopi datang dan cerita dari Mbak Nisa, kita masuk ke segmen keduanya. Tetap like, komen, sama apa kalau di Instagram? Di YouTube, di Subrek. subscribe. Aku kayak YouTuber, cuy. Bye bye.